Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita yang sudah disampaikan di hari Minggu oleh Bapak Gembala. Judulnya adalah Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama-sama dengan Dia. Diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu secara cepat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, kalau Bapak Ibu ketika kita terima pesan Tuhan ini waktu hari Minggu, kemudian waktu kita pulang, kita merenungkan, kita mungkin mengingat kembali apa yang disampaikan, apa yang mungkin ada di benak Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Gembala menyampaikan pesan ini, kita sudah ingat, mungkin ada yang merasa tertemplak. Aduh iya ya, ternyata tanpa disadari mungkin aku nih udah berdiri nggak dekat lagi sama Tuhan. Mungkin aku berdiri agak jauh dari Tuhan. Atau bahkan mungkin jauh-jauh dari Tuhan. Ya. Atau mungkin juga ada yang merasa, aku dekat kok sama Tuhan. Itu kan mungkin perasaan. Tapi kita diingatkan, ayo introspeksi. Ya, kita harus terus introspeksi diri kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita baca kembali, Tuhan mencari. Ya, ini kan berarti luar biasa. Kenapa Tuhan sampai memberikan pesan Tuhan mencari kita? Ya, artinya mungkin di sini kita mungkin bisa melihat isi hati Tuhan. Karena mungkin Tuhan menemukan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hari-hari ini mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin udah meninggalkan Tuhan, ya, enggak berdiri atau enggak berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, ya. Dan yang paling tahu di mana sebenarnya hati kita, di mana keberadaan kita, ya diri kita sendiri, dan Tuhan yang pasti tahu, ya. Nah, saya mau bacakan kembali sebagian dari inti pesan Tuhannya, poin-poin yang pentingnya. Ya, di sini dikatakan Tuhan rindu sekali mengajak kita umatnya berjalan bersama dengan Dia, langkah demi langkah dalam suatu keakraban. Artinya kan sesuatu yang luar biasa. Ini kerinduan hati Tuhan untuk bisa akrab ya dengan anak-anaknya. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-8 dan 9 ini menyatakan kerinduan Tuhan yang sungguh terhadap kita umatnya akan waktu-waktu yang intim. Nah, kemudian di sini kita diingatkan, adakah kita menyambutnya atau membiarkan ajakan Tuhan berlalu begitu aja? Ya. Tuhan mau memberikan kekuatan, ya. Dan juga tuntunan kepada kita, menguatkan bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Artinya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu melihat, ya. Hari-hari Tuhan melihat tidak sedikit umat Tuhan sedang dalam keadaan yang tidak mudah, ya. Belum lagi kalau kita melihat, ya kan, lewat pesan ini juga, inti pesan ini kita diingatkan bagaimana kondisi bangsa, ya hari ini. Kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di bangsa ini, ya. Dan yang paling hangat tentu kita tahu, ya soal BBM ya yang dioplos, di mana itu begitu luar biasa, berapa banyak uang yang dikorupsi, ya. Nah, jadi Tuhan ingatkan Tuhan mengajak kita berjalan bersama. Tujuannya adalah apa? Agar setiap langkah kita tuh dituntun dan diterangi, segelap mungkin apapun keadaan yang terjadi. Nah, di sini kita diingatkan sekali lagi, kemarin saudara Marbu juga sudah tekankan, namun sayangnya di saat Tuhan memanggil kita, jangan sampai didapati sedang bersembunyi di tengah berbagai hal yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan berjalan bersama Tuhan. Sehingga Tuhan harus bertanya kepada kita, di manakah engkau? 2 poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala yang perlu untuk kita perhatikan kembali, perlu untuk kita dengar kembali, kita renungkan kembali, ya, kita belajar kembali, ya. Yang pertama, Tuhan mau membawa kita kepada suatu level pertumbuhan rohani yang baru atau lebih tinggi. Yang kedua, Tuhan menanyakan di mana hati
sesungguhnya hati kita sesungguhnya berada. Ya. Nah, kemarin Saudara Marbun juga sudah menambahkan ya poin yang lain. Nah, apa yang mau saya bagikan, yang saya sharingkan pagi hari ini, ya prinsip apa lagi yang mungkin bisa kita pahami, yaitu mengapa Tuhan sampai mengajak kita untuk berjalan bersamanya. Yang pertama, Tuhan mau membawa kita agar kita ini, ya kita sebagai anak-anak Tuhan ini senantiasa hidup dalam kebenarannya hari lepas hari. Kalau kita kembali merenungkan ayat yang menjadi ayat dasar di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat ke-8 dan ke-9 ini. Di situ dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, kalau kita baca kembali, kita renungkan kembali, ini kan peristiwa ini benar-benar nyata, bukan sesuatu yang dikumpulkan dalam Alkitab, sesuatu yang dikarang supaya indah dibacanya, supaya menarik, enggak. Tapi itulah kebenarannya, bahwa pada zaman itu Adam dan Hawa ada di taman dan Tuhan datang, ya. Tuhan menyediakan waktunya untuk bisa bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Wah, itu kan luar biasa. Kenapa Tuhan sampai mencari? Ya, kenapa Tuhan sampai ingin pribadinya itu bisa ketemu sama Adam dan Hawa? Karena Tuhan sedang mau mengajarkan yang namanya kebenaran. Kebenaran yang harus dihidupi hari lepas hari. Kalau kita melihat keadaan sekarang, yang namanya sesuatu yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya, ada begitu banyak kasus terjadi di bangsa ini. Belum lagi mungkin yang kita hadapi hari demi hari. Mungkin ketika kita ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, belum lagi mungkin pengajaran-pengajaran sesuatu yang benar mulai diselewengkan. Jadi nggak benar. Yang membuat orang bingung. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Ya. Nah, waktu 2-3 hari lalu istri saya membaca satu joke yang saya pikir ketika saya dengar ini, aduh rasanya agak miris gitu ya. Sampai ketika apa yang terjadi di bangsa ini, ketika orang membuat satu rekayasa, mengoplos Pertalite jadi Pertamax, ya itu dibuat sebagai sebuah candaan dibandingkan dengan firman Tuhan. Saya pikir nggak ada yang lucu, ya. Karena apa? Karena saya menganggap apa yang dilakukan oleh pribadi Yesus itu tidak dapat dibandingkan oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Buat saya itu sesuatu yang nggak lucu. Gitu. Ya, joke-nya bilang gini, Yesus mengubah air menjadi anggur, manusia, ya orang-orang mengubah Pertalite jadi Pertamax. Mungkin terlihat kalau didengar seperti yang lucu. Tapi menurut saya itu keterlaluan. Karena apa? Pribadi Yesus nggak bisa dibandingkan, ya, oleh apapun. Karena apa yang Yesus lakukan itu begitu dahsyat. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, itu kan bagaimana pribadi Yesus, ya, bisa mengadakan mujizat seperti itu. Itu kan memberikan dampak. Bagaimana ketika tuan rumah yang mengadakan pesta sedang ada dalam kesulitan, Yesus memberikan solusi, memberikan jawaban lewat mujizat. Tapi manusia, kalau kita lakukan, Pertalite dioplos jadi Pertamax, itu kan menipu banyak orang. Ya, apakah itu jadi berkat? Enggak. Itu merugikan banyak orang. Ya. Nah, kita kan bisa membandingkan, jadi jangan sampai, oh ya karena itu joke, jalannya kok tertawa. Enggak, tapi kita harus hati-hati ya dengan hal ini. Supaya apa? Supaya kita tahu ini benar apa salah. Ya. Kita belajar tentang hal tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini, ya, pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Kenapa kita harus senantiasa berjalan dalam kebenarannya? Hari lepas hari. Ya. Hari-hari ini, ya orang begitu mudah menyampaikan pandangannya tentang yang namanya kebenaran. Ya. Dan tentu kita sebagai orang-orang yang telah dipilih
ya, kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, kita harus memahami tentang yang namanya kebenaran ini. Dan sesungguhnya siapa kebenaran itu sesungguhnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di situ kan dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin ketika sering kali kita mendengar perkataan ini. Tapi kita bisa melihat itulah pribadi dari Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, itu kan kalau kita renungkan bahwa di dalam pribadi Yesus, dialah sang kebenaran yang sejati. Nggak ada yang lain. Dan kita harus belajar kepada pribadi ini. Hari lepas hari. Dan kenapa Tuhan sampai mencari untuk mengajak kita anak-anak berjalan bersama-sama. Karena hari-hari ini yang namanya kebenaran begitu banyak diselewengkan. Dan Tuhan gak mau kita anak-anaknya itu ikut terbawa oleh arus tersebut. Sehingga Tuhan cari, Tuhan ajak lagi. Ya. Jadi apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuatu yang benar-benar tulus. Sesuatu yang gak ada topengnya. Gak ada yang namanya kepalsuan, gak ada yang namanya kepura-puraan. Tapi benar-benar sesuatu yang tulus, yang jujur. Sungguh-sungguh benar apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan itulah yang Yesus mau ajarkan kepada kita anak-anaknya. Ya. Tapi masalahnya, ya mungkin hari-hari ini banyak orang yang ternyata nggak mau, ya nggak mau jalan bersama-sama dengan Yesus. Jalan ya menurut maunya sendiri. Nah ini yang sama-sama kita mau merenungkan, apakah mungkin, ya Bapak Ibu termasuk saya, tanpa disadari mungkin sedang hampir nih. Ya, mungkin mulai nyeleweng. Nah, ketika kita terima pesan ini, yuk kita kembali datang sama Tuhan. Kemarin sudah diingatkan, kalau Adam dan Hawa bersikap jujur, ya mau mengakui datang sama Tuhan, Tuhan ya aku salah. Nah sama kita pun mungkin ketika kita terima pesan ini, kita yang tahu kita langsung datang sama Tuhan. Kita mengakui, ya. Jadi di dalam pribadi Yesus ini benar-benar kita bisa melihat ya pribadinya, sifatnya. Beda dengan apa yang hari-hari ini sedang dipertontonkan oleh manusia. Nah ini yang kita harus sama-sama memahami. Ya. Jangan sampai kita tertipu oleh segala tipu daya yang hari-hari ini dunia sedang tawarkan. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-31 dan 32. Di situ dikatakan begini, maka katanya, kata Yesus ya, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi kalau pesan Tuhan ini datang buat kita semua, karena Tuhan tahu masing-masing dari kita, mungkin setelah pengiringan kita sekian tahun ikut Tuhan, ya, ini juga termasuk buat saya pribadi, ya. Kita mungkin merasa, wah baik-baik aja, tapi mari biarlah, ya kita punya sebuah kerendahan hati, punya satu kerendahan hati, mau membuka hati, mau mengintrospeksi, ya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh seorang Daud. Ya. Ketika Daud datang sama Tuhan di dalam segala masalah persoalan yang sedang dihadapi. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang kedua dan ketiga. Di situ dikatakan apa? Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan dikatakan apa? Aku hidup dalam kebenaran-Mu. Jadi ini prinsip yang Daud sedang tanamkan di dalam kehidupannya. Aku mau terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya kebenaran itu benar-benar menuntun aku berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Kebenaran itulah yang akan membawa kita di dalam pengenalan lebih lagi akan pribadi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan tinggal kita renungkan sama-sama. Apakah kita saat ini benar-benar sedang berjalan, sungguh-sungguh lagi berjalan dalam kebenaran itu? Ya.
Karena kan bisa aja kan dalam hal-hal tertentu kita mungkin masih belum melakukan hal-hal yang benar. Ya. Masih banyak mungkin tanpa disadari, oh iya ya saya sudah berbuat salah. Ya. Kita sama-sama merenungkan hal ini. Ya. Tapi buat pribadi Daud, kenapa dia bisa melakukan? Karena dia melakukan itu dengan hati yang tulus. Kalau Bapak mundur satu ayat di ayat yang ke-1-nya. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ketulusan itu menjadi sebuah prinsip yang Daud terus tanamkan. Sehingga dia benar-benar mau terus berjalan di dalam kebenaran. Sama dengan pribadi Yesus. Waktu Yesus melakukan sesuatu, dia melakukan dengan hati yang tulus. Waktu Yesus datang mengajarkan sesuatu, dia mengajarkan dengan hati yang tulus. Waktu Yesus menebus umat manusia, dia melakukan dengan hati yang tulus. Ya. Ini kan luar biasa sekali. Kalau Tuhan sampai berkata, wah Tuhan lagi mencari. Ya. Mencari. Anaknya yang mungkin saat ini lagi hilang. Ya. Mungkin udah lari jauh. Ya. Nah mari kita sama-sama renungkan tentang hal ini. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, sebetulnya kan itu akan menolong kita. Ya. Menolong kita untuk apa? Untuk kita hidup ya apa adanya. Bukan hidup itu ada apanya. Atau mungkin hidup seadanya. Atau mungkin mengada-ngada. Hidup di dalam kebenaran itu akan membawa kita, ya hidup kita itu dilihat benar-benar transparan. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan itu kan pasti akan dalam hari-hari yang kita jalani kan pasti akan membawa kita di dalam ketenangan, kedamaian. Tapi kalau kita hidup misalnya, misalnya berbuat tidak jujur, berbohong. Kan itu kan disembunyikan. Kadang-kadang kalau mau ketemu sama orang, enggan, segen, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, kita nggak takut. Ya. Karena kita harus percaya, ada pribadi yang akan membela kita. Waktu kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam kebenaran, hari lepas hari. Ya. Ini yang mau sama-sama kita belajar. Ya. Bapak dan Ibu dan termasuk saya. Itu yang pertama. Jadi ya Tuhan, kita lagi diingatkan, Tuhan lagi mau bawa kita untuk supaya kita bisa senantiasa hidup dalam kebenarannya. Ya. Yang kedua, Tuhan mau membawa kita untuk mengingatkan kembali status kita. Kalau pribadi Tuhan sendiri datang ya ke taman mencari Adam, di mana engkau? Hawa, di mana engkau? Itu kan kalau kita bayangkan, kita renungkan ya, buat pribadi kita saat ini ya. Kita ini diangkat dalam 2 bulan terakhir, kita diingatkan tentang status ya. Nah, ketika pesan Tuhan ini datang, mungkin masih ada orang yang nggak menyadari status dirinya. Merasa masih tetap rendah diri. Karena aku udah berbuat dosa. Karena aku masih melakukan hal-hal yang nggak berkenan di mata Tuhan. Aku nggak mau dekat sama Tuhan. Aku enggan, lebih baik aku lari dari Tuhan. Lebih baik aku jauh dari Tuhan. Lebih baik aku melakukan apa yang menjadi kesenanganku. Ya. Tapi lewat apa yang kita renungkan dari ayat dasar ini kan bagaimana ketika Tuhan memanggil manusia, di manakah engkau? Kalau kita renungkan kembali, kenapa Tuhan sampai sampai berseru, di manakah engkau? Karena status Adam dan Hawa itu adalah manusia ciptaan yang diciptakan serupa, segambar dengan pribadi Allah itu sendiri. Nah, kalau kita saat ini nggak menyadari tentang hal itu, betapa sayangnya. Bapak Ibu tentu bisa membayangkan lah, ketika Tuhan datang di taman dan memanggil Adam dan Hawa. Ya. Mungkin bisa membayangkan kira-kira Adam dan Hawa posisinya jauh apa enggak ya? Rasanya mungkin enggak terlalu jauh. Karena setelah itu kan ada percakapan. Ya, ada percakapan selanjutnya ya kan. Kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ketiga, itu kan kemudian muncul percakapan-percakapan. Ya. Waktu
Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah manusia itu kan langsung menjawab, artinya kan posisinya nggak jauh, nggak terlalu jauh. Tapi udah mulai bersembunyi, ya mungkin di antara pepohonan dan sebagainya. Karena melihat dirinya telanjang. Nah sampai akhirnya kan bagaimana kisah selanjutnya kita tahu tentang hal itu. Tetapi di sini apa yang kita mau belajar? Kalau Tuhan mungkin mengingatkan kepada kita hari ini, ya dari sejak hari Minggu kemarin, di manakah engkau? Ya, berarti kan yang harus kita renungkan sama-sama, apakah posisi kita saat ini lagi bersembunyi, ataukah benar-benar kita datang sama Tuhan, ini aku rindu akan engkau. Aku benar-benar kehilangan engkau. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah berkeluarga, pertama kali punya anak. Ya, pertama kali punya anak. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Wah, senang sekali. Bahagia. Ini anak tuh yang pertama lahir tuh adalah anugerah Tuhan. Dulu saya waktu punya anak pertama belum di dalam Tuhan. Tapi udah bahagia. Merasa senang. Dan bahkan pada waktu itu saya punya inisiatif sendiri waktu menamakan anak. Waktu rundingan sama istri. Namanya siapa ya? Namanya ini. Tapi belakangnya keluarga ayah saya itu namanya Yanto. Depannya Yanto. Yanto, dipakai Yanto dan nama sebagainya. Akhirnya saya kepikiran harta. Karena anak ini biarlah menjadi hartanya keluarga dari papa saya. Menjadi hartanya bagi kami sebagai orang tua. Ya, itu kan adalah sebuah kebanggaan. Supaya apa? Biarlah anak ini menjadi anak kesayangan kami. Dan juga nanti untuk anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Biarlah anak ini juga menjadi cucu kesayangan buat oma opa kami. Ya, itu kan harapan kita. Karena sampai dinamakan Hartanto ya belakangnya untuk yang laki-laki. Demikian juga ketika saya merenungkan ayat ini, poin ini. Ya, Tuhan aja sampai mengatakan engkau itu harta kesayanganku. Ketika saya renungkan tentang perkataan ini, kita bisa bayangkan pribadi Tuhan yang menciptakan kita, diizinkan hadir di bumi ini, sampai kemudian kita menjadi anak, kita dijadikan harta yang berharga. Harta yang sangat khusus kepunyaan pribadi Tuhan. Apakah kita menghargai apa yang Tuhan lakukan? Tuhan cari. Kita sebagai orang tua, tentu waktu kita punya anak, sampai anak itu kemudian menjadi besar. Harapan kita tentu anak-anak bisa selalu bersama. Ada momen-momen yang mungkin kita ciptakan bisa bersama dengan anak-anak. Membangun sebuah kehangatan. Ya. Tertawa bersama, waktu mungkin dalam kesedihan mungkin kita berduka bersama. Ya. Berbagi dan lain sebagainya. Tapi ketika momen itu hilang, gak ada lagi. Apakah kita merasa kehilangan apa enggak? Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tuhan gak menemukan. Bisakah kita merasakan isi hati Tuhan? Aku kehilangan engkau. Aku ingin bersama dengan engkau. Saya ingat cerita dari Pak Ishak. Waktu bagaimana almarhum Bapak Sonanta masih bersama-sama. Ya, selalu mengajarkan kepada anaknya berkumpul di siang hari. Wow, itu momen yang begitu luar biasa. Mungkin di keluarga kita ada yang melakukan, tapi ada juga yang enggak. Ya. Tapi bisakah kita bayangkan ketika momen itu enggak ada lagi? Kita merasa kehilangan enggak? Sebagai ayah, tentunya waktu kita melihat, aduh anak-anak enggak bersama dengan kita. Pasti ada punya rasa kehilangan, kita ingin bersama-sama. Tapi kita sebagai anak, ketika kita mungkin jauh dari Tuhan, apakah kita punya perasaan yang sama dengan Bapa kita? Tuhan, aku kehilangan Engkau.
Aku perlu Engkau. Aku mau pegang tangan Engkau. Aku mau jalan bersama dengan Engkau. Ketika bangsa Israel mau didatangi oleh Tuhan, ya, lewat pribadi Musa, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka berdiri jauh-jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka takut. Padahal mereka adalah umat kepunyaan Allah, umat kesayangannya Allah. Tapi waktu Tuhan mau menyatakan dirinya, mereka berkata kepada Musa, Musa, biar engkau aja yang pergi. Pokoknya kami menurut ajalah apa yang engkau katakan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ya, ayat 18-19. Tapi di pasal sebelumnya, kenapa saya katakan bahwa kita itu sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Keluaran 19 ayat yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Dan berpegang pada perjanjian-Ku. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. You shall be my own special possession and treasure. Di dalam terjemahan Amplified Bible. Ketika kita mungkin menjadi kepunyaannya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Wah, artinya kan di mata Tuhan kita itu spesial. Tadi kita bernyanyi, ku tahu hidupku berharga di matamu. Kalau kita sadar tentang hal itu, tentang perkataan kita, yuk kita berkata, aku ini spesial loh di mata Tuhan. Dan mungkin hal itu udah terlupakan untuk kita. Sehingga kita memilih, udah aku nggak mau jalan lagi sama Tuhan. Ya. Nah, jangan sampai kita melakukannya yang seperti itu. Daud aja kan kita tahu, di mata Tuhan, Daud itu adalah a man after my own heart. Pribadi yang begitu berkenan di hati Tuhan. Nah, biarlah lewat apa yang Tuhan berikan, pesan yang Tuhan berikan minggu ini, kita mau memutuskan mengambil sebuah keputusan, Tuhan, aku ingin jalan bersama dengan Engkau. Kalau Tuhan cari aku, biarlah aku menjadi orang yang segera ditemukan oleh Tuhan. Enggak jauh dari Tuhan, tapi aku mau lebih lagi mendekat sama Tuhan. Jadi keputusan ada dalam diri kita, masing-masing. Ya, ambil keputusan yang benar. Biarlah kita menjadi orang-orang yang hari lepas hari benar-benar memahami apa itu yang namanya kebenaran, menghidupinya, melakukannya. Kemudian kita juga mengajarkannya tentang kebenaran. Tentunya kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga menjadi pribadi yang selalu ingat, ya aku itu begitu spesial di mata Tuhan. Mungkin udah terlupakan. Kita udah diangkat sebagai anak, tapi anak kan kalau kita melihat mungkin hari-hari ini begitu banyak keluarga anak-anak yang berontak. Anak-anak yang mungkin berjalan enggak sepaham dengan orang tuanya. Anak-anak yang broken home. Kita bisa melihat itu juga terjadi. Nah, biarlah kita ketika kita menyadari, oh iya, terima kasih Tuhan kalau aku itu udah jadi anak. Biarlah kita menjadi orang-orang yang semakin menyadari, oh iya, aku itu begitu berharga, aku itu spesial di mata Tuhan. Nah, ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Ya, biarlah ini menjadi berkat untuk kita renungkan juga bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.